Nah, jadi di tahun 2025 ini saya sudah 2 kali gitu dipanggil ke kantor beliau di Kementerian Luar Negeri. Nah, pesannya 2 dan sama sebenarnya. Apa itu Nah, pesannya? pesannya yang pertama, Kalau tadi dikatakan bahwasanya edukasi, kalau dalam kalimat singkat Bang, terkait kenapa kita harus mendukung Palestina, kira-kira apa nih ininya? Intinya, kenapa kita jadi mendukung Palestina? Bukankah misalkan nih di Kalimantan Selatan ya, masih banyak nih orang-orang yang mesti kita bantu. Ya, betul. Ya kan? Bahkan mungkin ada sebagian dari saudara kita yang ibaratnya kenapa kita mesti jauh-jauh bantu Palestina? Di sini aja misalkan ada yang berhak dibantu. Ya. Nah, kira-kira bagaimana itu? korban kami juga bantu berapa sapi di situ. Nah, itu juga sudah disembelih alhamdulillah, namun nanti dibikin kornet yang siap makan. Nah, kornetnya ini pun belum bisa masuk ke Gaza. Kan kemarin ini kan diundang Wamenlu nih, berarti kan tidak main-main nih sebenarnya kan. Jadi Oke. perwakilan, anggap saja Rumah Amal Luhur perwakilan dari Provinsi Kalimantan Selatan. Ya. Diundang oleh Wakil Menteri Luar Negeri, kemudian mendiskusikan terkait bantuan terhadap Palestina. Pasti merdeka, harus merdeka. Harus merdeka bagaimanapun caranya, bagaimanapun kondisinya, Palestina itu harus merdeka gitu. Halo sahabat positif, kembali lagi bersama kami di Suara Positif, ruang berbagi energi positif dan inspirasi kebaikan. Kali ini saya Muhris dan tentu saja bersama dengan Bang Wahyudi. Halo. Nah, kali ini kita akan berdiskusi, ngobrol santai seputar isu-isu yang masih hangat diperbincangkan di mancanegara. Hari ini kita mau ngobrol apa Bang? Kita ngobrolin tentang Palestina. Menarik mengenai Palestina karena beberapa hari yang lalu Bapak Presiden diundang untuk memberikan pidato di PBB, Bang. Betul. Dan kalau tidak salah beliau pidato di urutan yang ketiga ya. Betul sekali. Nah, untuk itu kita sudah mengundang narasumber. Mungkin langsung saja kita perkenalkan. Assalamualaikum, Bang Fahru. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana Maurice, baik? Alhamdulillah baik, sehat. Gitu. Jadi Bang Paharu ini adalah ketua Rumah Amal Ukhuwah ya. Betul. Jadi sebuah lembaga unit pengumpulan zakat Betul. yang domisilinya di Banjarmasin. Banjarmasin. Betul. Nah, jadi kita akan kupas terkait, boleh cerita sedikit lah, Bang Paharu terkait dengan profil Rumah Amal Ukhuwah dan nanti mungkin kita akan sedikit sharing juga kaitannya dengan Palestina. Siap. Silakan, Oke. Bang. Rumah Amal Ukhuwah didirikan di bulan April, tepatnya tanggal 23 tahun 2021. Nah, Jadi usianya hampir 4 tahun. hampir ya? 5 tahun. 5 tahun. Hampir sudah 5 ya? tahun. Hampir 5 tahun sudah merintis dari nol tuh gitu. Dari nol dan memang di bawah Yayasan Ukhuwah Kalimantan Selatan. Nah, kalaunya dulu kan dikenal kalaunya Ukhuwah ini adalah lembaga pendidikan. Betul. Nah, sekarang melebarkan sayapnya ke bidang sosial agar lebih bermanfaat bagi orang banyak. Nah, termasuk dalam bahasan ini untuk Palestina tentunya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kerja-kerja atau Rumah Amal Ukhuwah itu lebih kepada kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Kegiatan kemanusiaan. Contohnya tadi Palestina, terus tuh ada bencana banjir, bencana kebakaran. Nah, kita akan turun bantu gitu untuk meringankan beban saudara kita yang terkena musibah. Seperti itu. Nah, terkait Palestina, saya pernah membaca scroll di media sosial sebenarnya. Jadi ada foto Bang Fahru bersama Wamenlu. Betul. Nah, boleh cerita nih Bang terkait Oke. Palestina sepertinya ya. Oke, siap. Menarik ini. Ini ceritanya apa ini? Nah, jadi di tahun 2025 ini saya sudah 2 kali gitu dipanggil ke kantor beliau di Kementerian Luar Negeri. Nah, pesannya 2 dan sama sebenarnya. Apa itu Nah, pesannya? pesannya yang pertama bantu pemerintah untuk menggeser isu Palestina ini dari kanan ke tengah. Jadi Jadi ke kanan ke tengah ya. Iya, bukan lagi menjadi isu agama, tapi ditarik ke tengah menjadi isu yang lebih universal di Isu kemanusiaan. Isu kemanusiaan. Kemanusiaan. Nah, jadi nggak ada lagi sekat-sekat agama tuh untuk membantu Palestina. Ya. Seperti itu. Yang kedua? Yang kedua ialah lebih fokus kepada edukasi. Nah, selesaikan dulu di bidang edukasinya, baru nanti donasi itu mengikuti. Jangan terlebih dahulu donasi dulu baru edukasi. Oh. Jadi Kalau boleh tahu edukasinya itu berupa apa tuh? edukasi itu berupa kenapa sih kita sebenarnya harus mendukung Palestina. Terus tuh masuk ke sekolah-sekolah yang memang jarang dimasuki
diberikan edukasi tentang Palestina gitu. Nah, jadi kami beberapa bulan ini sudah keliling di beberapa sekolah-sekolah negeri yang memang belum ada edukasi tentang Palestina. Nah, jadi sekolah-sekolah di sekitar ukhuwah itu kami datangi bekerja sama dengan tim Red Alert. Nah, jadi kami bekerja sama di situ dan tim Red Alert menceritakan tentang Palestina dengan metode berdongeng. Untuk anak-anak bercerita nyaring lah intinya itu kepada anak-anak di SD itu bahwasanya, dan ada game juga nantinya. Biar pesannya tersampaikan. Betul, Ya. dan juga happy fun gitu. Nah, jadi gamenya berupa puzzle dan diakhiri dengan menuliskan pesan dan harapan untuk Palestina dan ditempelkan di dinding yang kami sediakan nantinya. Jadi anak-anak tuh nulis tuh dengan tulisan yang berbagai macam bentuk gitu ya. Anak-anak SD kelas 1 sampai kelas 6 tuh menuliskan gitu pesannya di dinding nanti anunya. Nah, kalau tadi dikatakan bahwasanya edukasi kalau dalam kalimat singkat Bang terkait kenapa kita harus mendukung Palestina, kira-kira apa nih ininya? Intinya kalau masalah keimanan sudah halos ya, sudah selesai. Kan tadi kan kita menggeser nih dari kanan ke tengah. Betul. Nah, jadi kalau ini kaitannya tidak lagi isu agama tapi isu kemanusiaan, mungkin bisa disampaikan kenapa kita jadi mendukung Palestina. Bukankah misalkan nih di Kalimantan Selatan ya masih banyak nih orang-orang yang mesti kita bantu. Ya, betul. Ya kan? Bahkan mungkin ada sebagian dari saudara kita yang ibaratnya kenapa kita mesti jauh-jauh bantu Palestina? Di sini aja misalkan ada yang berhak dibantu. Ya. Nah, kira-kira bagaimana itu, Bang? Karena bahasa yang enak tuh apalah. Jadi mungkin ketika saudara jauh kita jauh kita itu sedang berduka di sana gitu, kita bisa untuk bantu mereka di sana gitu. Jadi mungkin tidak lagi tersekat jarak segala macam gitu. Jadi dengan adanya lembaga filantropi, dengan adanya donasi digital itu bukan lagi menjadi masalah jarak gitu untuk berdonasi. Jadi yang dekat juga bisa dibantu, yang jauh juga bisa dibantu gitu. Karena memang di sana saluran bantuan itu tidak senyaman di sini. Jadi untuk menyampaikan bantuan pun itu ada buka tutup pintu gitu untuk ada hambatannya lah ya. Ada hambatan. Tidak semulus kalau di sini ya. Bahkan sekarang masih banyak bantuan-bantuan yang tertahan di pintu untuk perbatasan itu. Bahkan yang kemarin itu yang pada saat kurban kami juga bantu beberapa sapi di situ. Nah, itu juga sudah disembelih alhamdulillah, namun nanti dibikin kornet yang siap makan. Nah, kornetnya ini pun belum bisa masuk ke Gaza. Karena sampai sekarang masih belum dibuka gitu. Nah, seperti itu anunya. Jadi memang tantangannya di situ ya, Bang ya? Betul. Artinya memang di sini ada sebuah pesan bahwa bukan berarti ketika misalnya kita membantu saudara kita mengabaikan yang ada di sini. Betul. Artinya kita tetap memperdulikan tanpa mengabaikan atau membedakan satu sama lain gitu. Betul. Menarik, Bang, menarik. Nah, kalau kita melihat tadi, ini kan sebenarnya bantuan kita atau kita berdiri untuk Palestinanya bukan hari ini saja kan, tapi kan sudah sejak lama nih, apalagi terkait dengan sikap Indonesia terhadap Palestina. Nah, mungkin bisa diceritakan karena saya pernah kenal juga Bang Paru ini sebelumnya ada juga aktif di lembaga lain ya, selain Rumah Amal ya, dulunya ya. Nah, mungkin bisa diceritakan bedanya kalau dulu kita membantu Palestina itu dengan sekarang gitu ya, itu bedanya apa tuh? Jadi saya dari 2016 ya saya sudah aktif di lembaga filantropi seperti ini, namun berbeda lembaga. Dulu saya di lembaga manajemen infak gitu, di LMI, perwakilan Kalimantan Selatan. Nah, jadi sekarang di Rumah Amal Ukhuwah. Bedanya itu ialah yang saya rasakan di sekolah-sekolah yang sering didatangi itu Palestina dan Syekh yang datang ini menurut saya itu menurunkan derajat Palestina. Artinya gini, jadi rasa empati anak-anak pun ketika Syekh datang dan untuk donasi Palestina itu kurang karena datang cuma minta-minta.
Ya. Gitu loh. Oh, jadi bahasa merendahkan tuh karena memang niatnya cuma sekedar minta bantuan itu, gitu ya. Itu aktivitas yang dulu sering dilakukan. Jadi kita mengelilingkan Syekh gitu ke masjid-masjid, ke sekolah-sekolah, cuma untuk menyampaikan bahwasanya kondisi Palestina seperti ini, terus tuh kita perlu dibantu. Padahal sampai hari ini media sosial dengan berbagai macam informasi bisa kita dapatkan di handphone gitu. Untuk yang bagaimana sih kondisi Palestina kan sudah clear itu sebenarnya. Jadi sebenarnya tidak perlu diceritakan ulang Tidak ya, perlu karena memang diceritakan. sudah update media sosial sudah tersampaikan ya. Betul. Nah, jadi kami pun dalam tanda kutip memakai Syekh ini pun lebih ke keilmuannya. Jadi nanti mungkin ada Syekh untuk ceramah tentang tafsir surah ini. Jadi cuma itu tuh untuk yang mau donasi Palestina silakan gitu. Untuk yang mau mendengarkan aja ya silakan gitu. Oh, dikasih pilihan. Betul. Ya. Jadi lebih menggunakan keilmuannya beliau gitu. Jadi lebih mengembalikan orang-orang Palestina ini ke posisinya gitu. Jangan sampai ketika datang keliling ya cuma pasti permintaan pulang. Itu loh. Karena kalau terkait dengan keterlibatan negara. Nah, kan kemarin ini kan diundang Wamenlu nih. Berarti kan tidak main-main nih sebenarnya kan. Jadi perwakilan, anggap saja Rumah Amal Luhur perwakilan dari Provinsi Kalimantan Selatan. Diundang oleh Wakil Menteri Luar Negeri, kemudian mendiskusikan terkait bantuan terhadap Palestina. Nah, coba Bang diceritakan, kalau kaitannya dengan keterlibatan negara, ada nggak sih bedanya antara dulu sama sekarang ini? Apakah sekarang ini bisa lebih dahsyat misalkan atau apa gitu? Ya, oke. Jadi salah satu yang juga disampaikan oleh Wamenlu bahwasanya bikin ribut di bawah, bikin ribut dalam artiannya ini sering-sering posting tentang Palestina di bawah di sosial media segala macam, di WA-nya, di WhatsApp grup segala macam, itu untuk mempengaruhi kebijakan politiknya negara gitu. Nah, jadi salah satu yang beliau minta juga itu gitu. Sering aja gitu di sosial media gitu, karena itu juga akan menjadi bahan pertimbangan untuk sikap politiknya negara. Karena kita lihat di Eropa lah konser, terus tuh ada parade-parade seni gitu, itu digunakan untuk menyuarakan tentang Palestina. Ya. Betul sekali. Nah, jadi sekarang itu kayak gitu. Jadi sikap politiknya negara itu juga bisa ditentukan dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi maksudnya dari bawah ya. Betul, jadi dari kalau bawah. Semakin kita sering menyuarakan Palestina, maka ini akan membuat salah satu instrumen negara untuk mengambil kebijakan terkait dengan Palestina. Menarik sih ini sebenarnya. Nah, kalau kita bicara instrumen tadi sebenarnya terkait dengan Palestina dengan berbagai macam instrumen. Nah, kalau kita bicara di segmen anak muda nih, ya kan? Ada kepikiran nggak Rumah Amal Ukhuwah misalkan membentuk atau membuat sebuah relawan, misalkan relawan muda untuk Palestina atau apa gitu? Ada nggak? Atau mungkin sudah berjalan, ada relawan yang mungkin itu sudah dibuat ya. Bagaimana Bang? Oke, jadi ada kemarin sudah open recruitment untuk relawan kemanusiaan. Nah, jadi mungkin relawan kemanusiaan ini bukan hanya untuk Palestina tapi untuk semuanya nanti. ya. Secara umum ya. Nah, jadi alhamdulillah kemarin bulan Agustus itu sudah jalan 1 kali untuk kegiatannya. Jadi harapannya itu kemarin ada di 13 kabupaten kota untuk kegiatan aksi gitu. Aksi di icon kota masing-masing. Tapi qadarullah kemarin cuma 4 gitu yang bisa. Nah, 4 jadi kabupaten ya. di Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar dan Kandangan. Nah, jadi itu cuma aksinya berdiri memegang poster Di pinggir jalan maksudnya? di icon-icon kotanya, kotanya gitu sekitar 30 menit, 2-3 orang, dua orang pegang itu dan 1 orang fokus ke dokumentasi. Nah, jadi hasil dokumentasi nanti kita jahit, kita posting di sosial media. Nah, itu rencananya kami laksanakan setiap bulan. Nah, itu sebagai reminder untuk ya tadi kata MC tadi kan bahwasanya yang masih hangat nih, supaya panas terus nih, supaya hangat terus sepanjang waktu gitu, supaya orang-orang reminder tentang Palestina, tidak melupakan. Kalau nama relawannya apa tadi? Relawan kemanusiaan tadi? Relawan kemanusiaan Rumah Amal Ukhuwah. Oh, relawan kemanusiaan Rumah Amal Ukhuwah ya. Betul.
Kemarin waktu rekrutmen pertama itu yang direkrut anak muda atau Anak muda. anak muda ya? Anak Usia? muda. Anak muda usia di 17 tahun sampai dengan 35 tahun. Nah, berarti Muris masih masuk nih. Boleh Masih Bang, jadi relawan nanti berarti. kapan-kapan saya diajak setidaknya untuk kalau ada misalnya ada aksi untuk bagaimana kita mendukung saudara kita di sana, mungkin saya bisa diajak lah sesekali gitu. Boleh nanti Tapi kontennya bukan hanya aja aksi ya? Ya. Atau ada yang lain lagi? kontennya itu sementara cuma poster berdiri duduk gitu untuk mengingatkan orang aja gitu. Mungkin Itu kalau bicara kita Palestina ya. Betul. Nah, sekarang tadi kita bicara rawan kemanusiaan. Oh, iya. Dan di Kalsel ini kan sebenarnya termasuk provinsi yang rawan bencana ya. Betul. Yang pertama itu rawan bencana Karhutla, kebakaran hutan, yang kedua masalah banjir ya. betul. Jadi relawan ini juga akan diturunkan Betul. kalau misalnya terjadi banjir Betul. dan kebakaran hutan ya. Nah, jadi relawan itu pun menjadi perpanjang tanganan kami. Misalnya ada banjir di daerah Kandangan, misalnya di daerah Kandangan. Jadi kami tidak langsung yang dari Banjarmasin terjun langsung ke situ, Ke sana. karena ada relawan untuk berkoordinasi. untuk input data dan koordinasi dengan warga setempat. Nah, jadi dan setelah itu kami tidak turun secara sendiri, tapi nanti bekerja sama dengan BPK di situ misalnya. Terus tuh anak-anak muda yang memang Karang Taruna di situ gitu. Jadi bukan hanya kami yang turun intinya. Jadi berkolaborasi juga dengan teman-teman yang ada di daerah situ. Oh iya. Setiap elemen masyarakat dilibatkan Betul, ya. betul. Apalagi tadi Kandangan dan Hulu Sungai Selatan salah satu kabupaten yang sudah melakukan rekrutmen tadi ya. Betul, itu yang paling yang paling oke nih sebenarnya. Kalau di antara 4 kabupaten tadi, jumlah total relawan yang direkrut untuk edisi pertama tadi berapa, Bang Faru? Masih kami batasi gitu. Jadi batasi di setiap daerah itu cukup 10 sebenarnya. Oh 10 ya. Karena untuk lebih fleksibel dalam bergerak gitu. Oh, Jadi kenapa nggak merekrut lebih banyak? yang banyak itu nanti jaringan setelahnya. Nah, jadi tadi misalnya ada 10 orang tadi ya. Ini Ada ibarat katanya koordinatornya kan? betul koordinatornya. Jadi tetap kita berkoordinasi dengan tadi ada BPK mana gitu. Nah, itu kan jadi jaringan kita nantinya gitu. Nah, jadi misalnya ada Karang Taruna mana gitu. Jadi kita berkolaborasi dengan yang di situ. Tidak semuanya punya kita, tapi kita berkoordinasi dengan yang di sana gitu. Supaya memang fungsi kolaborasi memang benar-benar dijalankan gitu. Nih Bang, kita balik lagi ke isu Palestina. Ya. Kalau tadi kan kita bicara kemanusiaan Palestina. Ini kan tadi Rumah Amal bersama timnya bukan hanya mendatangi masjid tapi juga sekolah ya. Betul. Nah, ketika menyampaikan atau audiensi terkait ingin melakukan apakah bentuknya donasi atau edukasi untuk Palestina, ada nggak sekolah atau masjid yang menolak? Ada ya? Ada, karena memang sekolah masjidnya itu tidak pede gitu dalam artian karena sedikit di sini. Oh, tidak Karena pedenya itu karena karena perkiraan jumlah donasi kali ya. Padahal padahal kami sampaikan bahwasanya memang isu yang dibawa ini untuk edukasi sebenarnya terkait angka itu urusan belakangan sebenarnya kayak gitu. Nah, tapi karena memang mindset di belakang memang kebiasaan sebelumnya bahwasanya beganal-ganalan donasi gitu sebenarnya. Nah, itu yang menyebabkan orang-orang itu biasanya kurang pede di situ. Artinya ini menjadi salah satu tantangan juga kan ke Betul, depannya bahwa betul. memang ternyata masih ada pandangan-pandangan yang demikian di masyarakat kita. Makanya kami nanti di sekolah ini ke depan itu di sekolah pun kami memakai sistem lelang. Jadi kami bekerja sama dengan sekolah. Jadi ada karya siswa ya. Karya siswa yang berupa barang, entah itu lukisan, gambar, apa segala macam yang bernilai ekonomis gitu. Nah, itu nanti akan dilelang untuk donasi Palestina. Hasilnya itu Hasil buat Palestina. Nah, itu jadi lebih berkesan gitu. Ya, betul, bukan hanya bukan hanya Datang meminta, bukan hanya tangan di bawah. betul. Tangan di bawah gitu. Jadi ada apresiasi untuk siswa dan itu hasil apresiasinya untuk Palestina. Tapi ini sudah dilakukan atau akan dilakukan? Akan dilakukan. Nah, jadi websitenya juga ada nantinya untuk yang lelang online. Terus tuh nanti juga baru Kamis kemarin saya selesai berkoordinasi dengan seluruh mitra yayasan kami di Kalsel. Ada 7 yayasan kemarin. Nah, Di sudah seluruh kabupaten kota ya. seluruh kabupaten kota di Kalimantan Selatan sudah
sudah selesai koordinasi dan memang merapikan mindset untuk tidak merendahkan Palestina. Betul. Itu loh misalnya. Jadi itu perlu di underline ya, perlu digaris bawahi ya. Jadi jangan sampai kita bawa duduk di depan terus tuh menyampaikan kondisi Palestina sekarang terus tuh donasi. Ya. Cuma itu tuh. Jadi tidak ada sisi edukasinya ya. Betul. Padahal tadi sebagaimana di awal kita kan ingin menggiring sebenarnya pendekatan bantuan ke Palestina ini bukan lagi isu agama. Ya kan, tapi isu kemanusiaan karena sebenarnya yang terjadi di Palestina ini kan sebenarnya dalam tanda kutip ini adalah penjajahan ya kan. Betul. Perang. Dan sebenarnya kalau kita bicara konstitusi, penjajahan di konstitusi kita penjajahan itu Harus dihapuskan. Harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, PR-nya memang yang menjadi yang menjadi mitra untuk untuk yang di Palestina ini masih sekolah-sekolah yang berbasis Islam. Oh, jadi belum menyentuh ke yang umum ya? Belum. Itu yang masih PR kami gitu, bahwasanya bisa nih atau belum sama sekali berarti ya? Kalau di Kalsel sih belum gitu. Belum ya? Jadi yang kayak kan banyak nih sekolah-sekolah non muslim gitu. Nah, itu kan belum tersentuh nih. Iya. Dan memang tidak menutup kemungkinan mereka juga ingin berdonasi dan memang mereka untuk ikut berkontribusi gitu. Betul. Nah, itu tidak menutup kemungkinan. Tapi kan ini kan bicaranya baru sekolah ya. Betul. Kalau kampus ada ini nggak? Ada niatan nggak? Nah, kampus itu nanti atau dia punya program sendiri? Kampus itu nanti via relawan nantinya. Oh, relawan lebih ya, kampus ya. Lebih ke situ, lebih memanfaatkan tenaga untuk dari relawannya. Untuk kampus secara institusi sih belum gitu. Betul. Nah, Bang, ini kan kita sudah bahas nih panjang lebar sekali mengenai Palestina. Kira-kira nih dari Abang sendiri apa sih harapannya sebenarnya untuk Palestina dan kita sebagai warga negara Indonesia itu apa yang harus kita lakukan gitu? Jadi pasti harapannya pasti merdeka, harus merdeka. Harus merdeka bagaimanapun caranya, bagaimanapun kondisinya, Palestina itu harus merdeka gitu. Ya, selagi belum merdeka kita harus terus suarakan. Nah, menyuarakannya tadi pesan Wamenlu itu bikin ribut di bawah gitu. Ribut dalam artian positif. Betul. Jadi kira-kira tiada satu hari pun yang terlewat untuk menyuarakan Palestina ya. Betul. Karena sebenarnya semakin kita diam, semakin kemudian ini hening, maka boleh jadi ini tidak terdengar keluar gitu, betul, ya kan? Nah, betul. jadi semakin kemudian ribut, semakin ramai, jadi semakin orang peduli dengan Palestina. Dan mudah-mudahan semakin mungkin kita peduli dengan Palestina, semakin kita bersuara, ini mempercepat ya kan negara-negara, bukan hanya kita kan, negara-negara yang lain, dan ini menjadi isu utama di dunia, sehingga ini mempercepat untuk Palestina mencapai kemerdekaan. Betul. Dan mungkin sedikit informasi terakhir yang saya baca memang dari 5 negara yang punya hak veto di PBB sudah 4 negara yang menyatakan kemerdekaan Palestina. Tinggal 1 negara dan memang ini menjadi problematika sampai dengan hari ini. Kenapa pada akhirnya 1 negara ini belum mendukung kemerdekaan Palestina? Ya mungkin kita berikan terus dukungan kepada negara-negara yang sudah memberikan memberikan dukungan Palestina, agar mungkin bisa sesegera mungkin membicarakan kepada negara yang bersangkutan dalam hal ini Amerika agar jangan membiarkan ini terlalu lama-lama gitu. Betul sekali. Betul. Ada lagi Bang, mungkin harapan yang disampaikan kepada masyarakat kita yang mendengarkan? Nah, untuk yang generasi muda tadi, memang yang lebih piawai menggunakan sosial media anak-anak muda nih ya. Betul. Nah, jadi pesan yang supaya bikin riuh, bikin ribut dan bikin ramai di sosial media di bawah itu ya tadi untuk anak-anak muda gitu. Mungkin anak muda ini belum banyak punya punya duit nih gitu. Nah minimal kuota nih gitu untuk disisihkan, share di story IG, segala Facebook, segala macam gitu. Jadi aktivasi media sosialnya lah ya. Betul, aktivasi media sosial gitu dengan simbol, dengan apa segala macam, bukan tidak melulu pakai hard selling ya. Tidak melulu share tentang kondisi Palestina di sana, tapi memang pakai simbol semangka kayak apa, warna bendera Palestina gitu. Jadi beragam cara lah ya. Betul. Nah, mungkin caranya banyak, tapi tujuannya tetap satu, Palestina merdeka gitu. Betul, Free Palestine. Free Palestine. Nah, mungkin sebagai bagian akhir dari perbincangan kita, barangkali ada teman-teman sahabat positif yang ingin berdonasi ini kemana nih Bang? Ke rumahamalukhuwah.id atau nanti saya titip
linknya di deskripsi ya. Boleh, Oh, boleh, ya, boleh, oke. boleh. Siap. Atau mungkin kalau misalnya ada yang ikut memposting suara-suara untuk Palestina, bisa nanti di hashtag, Di hashtag. atau di mention saja Di-mention. di Instagram Rumah ataupun Amal Ukhuwah. Rumah Amal Ukhuwah. Siap. Oke, sahabat positif, kita sudah berada di penghujung diskusi kita pada hari ini. Banyak hal yang kita diskusikan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada sahabat positif semua, dan semoga kita juga terus berani menyuarakan tentang isu-isu yang sebenarnya masih terus kita upayakan agar nanti pada akhirnya Palestina merdeka. Kalau misalnya nanti ada yang memberikan saran, masukan, silakan sampaikan ke kolom komentar, dan jangan lupa juga untuk mendukung terus channel ini agar nanti channel ini bisa berkembang. Mungkin sekian ngobrol kita pada hari ini, Bang Wahyudi, Ya. Bang Fahru. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode berikutnya.